Selamat datang dan bergabung dalam video pembelajaran matematika untuk jenjang kelas 6 SD, SD Swasta Tonghua, Tanjung Pinang. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas materi tentang pengolahan data. Adapun video ini merupakan video bagian 1 dari materi pengolahan data yang akan dijelaskan oleh Mr. Dewanto. Selanjutnya, untuk memudahkan kita dan mengetahui materi apa saja yang akan dipelajari, di sini materi pembelajaran yang akan dipelajari yaitu melakukan pengurutan data, menentukan data tertinggi, data terbesar, atau data terbanyak, menentukan data terendah, data terkecil, atau data tersedikit, menentukan selisih, nilai tertinggi dengan nilai terendah, menentukan rata-rata atau mean, serta menentukan modus. Namun, sebelum memulai kegiatan belajar, persiapkan terlebih dahulu alat tulismu, buku, dan pendukung lainnya, serta tidak lupa untuk berdoa agar dimudahkan dalam memahami penjelasan dalam video berikut ini. Materi pengolahan data ini sebenarnya sudah kamu pelajari ketika kamu kelas 4. Di kelas 4, kamu sudah belajar bagaimana mengumpulkan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya lebih lanjut di kelas 5, diperdalam bagaimana menyajikan sebuah data dalam bentuk diagram. Nah, sekedar pengantar materi pengolahan data, data yang telah kita dapatkan di lapangan hendaknya kita lakukan pengurutan. Nah, mengurutkan data ini dapat dari ukuran terkecil hingga terbesar atau kebalikannya, dari ukuran besar ke terkecil. Tapi, kita cukup pilih salah satu. Jika kita mengurutkan dari ukuran yang terkecil hingga terbesar, maka tidak perlu lagi mengurutkan dari terbesar hingga terkecil. Penyajian data dapat dalam beberapa bentuk, mulai seperti daftar, tabel, hingga berbagai diagram. Di kelas 5, kamu sudah belajar tentang diagram. Ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, maupun diagram gambar atau piktogram. Masing-masing diagram memiliki cara penafsiran atau cara baca yang berbeda-beda. Nah, supaya kamu tidak lupa, di sini Mister akan ingatkan kembali bentuk-bentuk dari diagram yang sudah kamu pelajari di kelas sebelumnya. Ini sangat penting agar kamu mudah menganalisis materi pengolahan data di kelas 6 ini. Karena di kelas 6, kita akan membaca data yang disajikan baik dalam tabel maupun diagram. Oke, yang pertama di sini adalah contoh diagram batang. Dia disebut sebagai diagram batang karena kamu dapat melihat seperti ini. Dia dibuat seperti persegi panjang yang menyerupai batang. Perlu diketahui, pada diagram batang ini memuat informasi terkait makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur. Informasi secara horizontal menampilkan jenis makanannya, sedangkan informasi yang vertikal memuat informasi terkait jumlah warga yang memilih jenis makanan tersebut. Selanjutnya ada diagram garis. Nah, diagram garis disebut seperti ini karena bentukannya ini menyerupai garis. Nah, bagaimana membentuk garisnya ini? Tentu saja kita harus menentukan dulu masing-masing pilihannya apa, jumlahnya berapa, baru kita menarik garis pada titik-titik ujung tersebut. Nah, pada diagram garis ini menampilkan warna kesukaan siswa, mulai dari merah, biru, hingga warna hitam. Lalu ada diagram gambar atau lebih dikenal dengan piktogram. Diagram gambar ini menggunakan gambar sebagai simbol untuk suatu besaran. Contoh, di sini pada hari Senin ada 3 buku, Selasa ada 5 buku. Di bawahnya ada keterangan, 1 buku itu mewakili 5 buku yang sebenarnya. Berarti pada hari Senin ada 3 buku dikali dengan 5. Berarti jumlah buku yang sebenarnya pada hari Senin itu ada 15 buku. Kemudian pada hari Selasa ini ada 5 buku. 5 dikali 5 ada 25 buku. Ternyata jumlah buku sebenarnya pada hari Selasa itu ada 25. Lalu ada diagram lingkaran. Nah, penyajian dalam diagram lingkaran ini
ada beberapa. Ada yang menggunakan persen dan ada yang menggunakan derajat. Satu lingkaran penuh itu berapa derajat? Yuk, satu derajat penuh satu lingkaran itu yaitu 360 derajat. Pada gambar ini menggunakan persen. Nah, jadi secara keseluruhan harusnya 100% dalam satu lingkaran itu. Oke, itu adalah contoh-contoh diagram untuk menjadikan data. Selanjutnya, data-data yang sudah kita sajikan dalam berbagai bentuk, misalnya daftar, tabel, maupun diagram, itu fungsinya apa sih sebenarnya? Ternyata punya fungsi untuk mempermudah kita mendapatkan informasi. Informasinya seperti apa? Yang pertama, kita dapat mengetahui data yang kita kumpulkan itu nilai tertinggi atau terbanyaknya berapa sih gitu. Kedua, nilai yang terendah pada data yang kita kumpulkan itu berapa sih? Nah, yang lebih lanjutnya lagi, kita bisa mencari rata-ratanya berapa, kita bisa mencari modus atau nilai paling banyak munculnya berapa, lalu median atau nilai tengah setelah diurutkan data tersebut berapa. Nah, kelas 6 ini kita akan perlahan-lahan mempelajari mulai dari rata-rata, modus, dan median. Untuk itu, Mister mohon untuk memperhatikan video pembelajaran ini dengan baik-baik. Selanjutnya, kita akan coba untuk melakukan pengurutan data. Nah, mohon perhatikan data dalam daftar berikut ini tentang ukuran sepatu siswa dalam satuan cm. Nah, jadi yang ini kita sebut sebagai daftar. Nah, di sini ada beberapa jenis ukuran kan yang dalam bentuk acak. Jadi, maksud dari materi pengantar tadi, kalau ada data, kamu diminta untuk mengurutkan data itu terlebih dahulu. Kenapa kita urutkan? Supaya kita mudah mengetahui mana nilai terendah, mana nilai tertinggi. Nah, langkah pertama yang kita lakukan apa? Jika kamu menemukan daftar dalam kondisi acak seperti di atas, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengurutkan data. Mengurutkan data mana yang paling kecil? Kita lihat, yaitu 35. Data 35 ini ada berapa frekuensinya? Ternyata ada 3. Maka kita tulis 3 kali. 35, 35, 35. Lalu, setelah 35, yang terkecil berapa? Yaitu 36. Frekuensi 36 pada data di atas ada berapa? Ternyata ada 2. Kita tulis 36-nya 2 kali. 36, 36. Begitu juga 37, 38, 39, hingga 40. Nah, data ini yang di bawah ini adalah data yang sudah diurutkan. Diurutkan dari ukuran yang terkecil hingga ukuran terbesar. Dari sini kita dapat informasi. Apa informasinya? Nilai terendah pada data tersebut adalah 35. Nilai tertinggi pada data tersebut adalah 40. Jadi, kalau ditanya, selisih nilai tertinggi dan terendah pada data tersebut berapa? Cukup kita mengurangkan nilai tertinggi 40 dengan nilai terendah 35. 40 dikurang 35 yaitu 5. Untuk pengurutan data ini sebenarnya mudah. Tetapi jangan kamu anggap enteng karena sering sekali terjadi kesalahan padahal ini materinya mudah. Diminta untuk menentukan nilai terendah. Ternyata yang ditentukan bukan nilai paling terendah. Gitu, masih ada yang salah. Jadi ketika diminta untuk mengurutkan data, tolong dibuat seperti ini agar kamu bisa menentukan nilai terendah, tertinggi maupun selisihnya dengan benar. Lalu, bagaimana rata-rata atau mean, modus, dan median? Kita akan bahas satu persatu. Simak selanjutnya penjelasan video ini. Rata-rata. Oke, di sini Mister akan memberikan kalian pengertian untuk rata-rata. Jadi kamu harus tahu dulu pengertian rata-rata itu apa. Jadi rata-rata itu adalah hasil
penjumlahan besaran pada data, lalu dibagi dengan banyaknya data secara keseluruhan. Nah, ini adalah definisinya. Nah, maksudnya itu seperti apa? Contoh soal 1. Di sini kita akan mencoba menghitung rata-rata menggunakan data yang disajikan dalam bentuk daftar. Jadi, yang seperti ini kita sebut sebagai daftar. Lalu bagaimana kita menghitung rata-rata daftar tersebut? Nah, coba kita lihat. Tadi dibilang, rata-rata merupakan hasil penjumlahan besaran data, lalu dibagi dengan banyak data secara keseluruhan. Nah, ini kita lihat. Maksud besaran data itu adalah ini. Ini besarnya berapa? 100. Ini besarnya berapa? 80. Ini besarnya 70. Hingga ujung sini besarnya adalah 80. Ini dijumlahkan. Nah, seperti ini. 100 ditambah 80, tambah 70, tambah 90, tambah 60, tambah 70, dan tambah 80. Lalu, dibagi berapa? Banyak data. Datanya berapa? Ini ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, dan data 7. Ternyata jumlah datanya ada 7, maka dibagi dengan 7. Didapatkan hasil penjumlahan besaran datanya secara keseluruhan yaitu 550 dibagi 7. Dapatlah 78,57. Nah, itulah menghitung rata-rata dari sebuah daftar. Lalu bagaimana kalau kita menghitung rata-rata dari tabel? Nah, contoh soal 2. Kita akan mencoba menghitung rata-rata menggunakan data yang disajikan dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel sebaran jumlah siswa SD swasta Tonhua periode 2023-2024 berikut ini. Di sini Mister harap kamu sudah bisa membaca tabel. Ini maksud tabel ini apa? Kelas 1 itu jumlah siswanya 34 orang. Kelas 2, 52 orang. Begitu juga sampai kelas 6 itu ada 62 orang. Lalu bagaimana kita menghitung rata-ratanya? Sama seperti tadi. Yaitu kita jumlahkan masing-masing besaran datanya, yaitu 34 ditambah dengan 52, tambah 33, tambah 35, tambah 37, dan tambah 62. Dibagi berapa? Dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Karena datanya ada 6, yaitu data kelas 1, data kelas 2, hingga data kelas 6. Lalu hasil penjumlahannya adalah 253. Dibagi 6 adalah 42,16. Nah, kalau kamu mengerjakan soal matematika untuk menghitung rata-rata tetapi satuannya adalah orang, misalkan didapat nih kayak gini, 42,16. Nggak mungkin kita menyebut orang itu jumlahnya 42,16. Maka kita akan mengambil yang bulatnya saja, yaitu berapa? 42. Kalau itu orang ya. Tapi kalau bukan orang, misalnya seperti nilai, maka kita pakai sampai koma-koma. Tapi karena ini ukuran orang, satuannya, maka kita cukup pakai 42. Selanjutnya, menghitung rata-rata atau mean dengan data yang disajikan yaitu diagram batang. Tadi kita pakai daftar, lalu tabel. Nah, sekarang kita pakai diagram batang. Coba kita lihat. Kita pakai diagram batang yang di awal tadi, yang sudah kita perkenalkan, yaitu makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur. Bagaimana cara menghitung rata-ratanya? Cara menghitung rata-ratanya, pertama kamu harus baca dulu diagram batang itu bagaimana. Kita lihat, ternyata yang meminati atau menyukai bakso itu kalau kita lihat, itu ada perkiraannya 40 orang. Kalau yang sate ayam ternyata ada 35 orang. Yang penyuka gado-gado ada 30 orang. Yang penyuka soto itu ada 35. Yang penyuka nasi uduk itu ada 20. Lalu kita jumlahkan. 40 ditambah 25 tambah 30 tambah 35 tambah 20. Dibagi berapa? Dibagi 5. Karena jumlah datanya ada 5, yaitu data yang
pertama tentang bakso, kedua sate ayam, ketiga gado-gado, yang paling terakhir yang kelima itu adalah nasi uduk. Hasil penjumlahan besarannya adalah 150 bagi 5. Maka rata-ratanya adalah 30. Selanjutnya ada contoh soal dalam bentuk diagram garis. Nah, diagram garis itu cara membaca diagramnya hampir sama seperti diagram batang tadi. Yang membedakannya kalau diagram garis itu tidak ada seperti ukuran persegi panjang atau batangan seperti diagram batang. Di sini kita cukup membaca titik ujungnya saja. Contoh, misalnya kita lihat titik ujung di sini. Nah, itu artinya adalah yang memilih warna merah ini ada 4 orang. Yang memilih warna biru ini ternyata ada 6 orang. Yang memilih warna kuning ada 4 orang. Yang memilih warna hijau ada 12 orang. Yang memilih warna ungu ada 3 orang. Dan yang terakhir memilih warna hitam ada 1 orang. Berarti jumlah datanya ada berapa? Kita hitung. Jumlah datanya itu adalah jumlah warna kesukaan yang dipilih. Ada merah, biru, kuning, hijau, ungu, dan hitam. Berarti nanti dibagi dengan 6. Maka rata-rata yaitu 4 ditambah 6, tambah 4, tambah 12, tambah 3, tambah 1, lalu dibagi 6. Dapatnya berapa? 30 dibagi 6, dapatnya 5. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung menggunakan diagram gambar. Nah, bisa nggak anak-anak Mister menghitung rata-rata pakai diagram gambar? Ingat, diagram gambar itu dia menggunakan gambar untuk menyimbolkan atau mewakili suatu besaran. Ini pakai diagram gambar yang tadi. Nah, di sini Senin ada 3 buku. 1 buku keterangannya dia bilang mewakili 5 buku yang sebenarnya. Berarti hari Senin itu ada 3 dikali 5. Berarti ada 15 buku. Hari Selasa itu ada 5 buku. Berarti dikali 5. Berarti ada 25. Hari Rabu itu ada 2 buku. Dikali 5, 10 buku. Hari Kamis 1 buku. Dikali 5 berarti 5 buku. Hari ke-5 yaitu hari Jumat ada 4 buku, 4 kali 5, 20. Dan yang hari Sabtu, hanya 2 buku, kali 5, 10. Maka nanti kita dapat rata-ratanya adalah 15 tambah 25, tambah 10, tambah 5, tambah 20, tambah 10. Dibagi berapa? Bagi 6, karena di sini harinya ada 6. Senin sampai Sabtu. Kalau dibuat sampai Minggu, maka kita bagi sampai Minggu, yaitu bagi 7. Berapa hasil keseluruhannya? Yaitu 85 dibagi 6. Berarti rata-rata jumlah buku yang dibaca didapatkan 14,16. Kalau seperti ini bagaimana? Artinya kalau ukuran satuannya adalah jumlahnya buku, berarti rata-rata dalam satu hari itu yang dibaca sebanyak 14 buku. Rata-rata, kunci untuk mencarinya adalah kamu harus rajin dan mau menjumlahkan angka, atau terkadang juga perlu mengalikan, dan yang paling terakhir adalah kamu harus membagikan. Jadi kalau kamu tidak mau menjumlahkan, membagi, maka rata-rata itu tidak akan pernah kamu dapatkan. Selanjutnya adalah modus. Pengertian modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Ini ada sedikit informasi umum. Modus dalam suatu data umumnya hanya 1. Namun beberapa data memiliki modus lebih dari 1. Jika data yang memiliki modusnya itu 2, disebut bimodal. Sedangkan data yang memiliki modus lebih dari 1 atau lebih dari 2 itu disebut multimodal. Supaya lebih mudah, kita lihat contoh soal. Nah, di sini kita menggunakan contoh soal dalam bentuk sajiannya adalah daftar, yaitu daftar sebaran nilai ulangan, yaitu nilai ulangan Randi. Ada 100, 80, 70, 90, 60, 70, 80. Untuk memudahkan kamu menghitung, maka buatlah dalam
tabel. Ya, buat dalam tabel. Kita lihat, yang dapat 100 di daftar itu berapa? Oh, ternyata hanya 1 kali. Terus yang dapat 90 ada berapa kali? Ternyata si Randi hanya dapat 1 kali. Yang dapat 80 ada berapa? 2 kali. Maka frekuensinya 2. Dapat 70 berapa? Ada 2. Sedangkan dapat 60 ada 1. Tadi ingat, modus merupakan data yang paling sering atau data dengan frekuensi paling besar. Nah, kita lihat yang frekuensi paling besar siapa? Yaitu 80 dan 70. Maka, di sini, modusnya adalah 70 dan 80. Kenapa? Karena 70 dan 80 memiliki frekuensi yang paling besar. Dan mereka sama-sama besar, yaitu 2 kali muncul. Nah, untuk menentukan modus ini mudah ya. Kita tidak perlu mengalihkan, tidak perlu menjumlah atau membagi. Kita butuhnya adalah fokus untuk menghitung frekuensinya berapa. Selanjutnya, contoh soal kedua, kita menentukan modus dalam bentuk diagram batang. Kita pakai diagram batang yang tadi, yaitu makanan kesukaan warga desa Jaya Makmur. Nah, di sini kita bisa lihat untuk menentukan modusnya cukup mudah. Kita lihat data yang paling tinggi nilainya siapa di sini, yaitu penyuka bakso. Terus data yang paling rendah siapa di sini? Kalau kita lihat data yang paling rendah adalah nasi uduk. Nah, modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang paling banyak frekuensinya. Nah, kita lihat data bakso frekuensinya paling banyak kan di antara yang lain, yaitu frekuensinya 40. Maka modus di sini, modus dari diagram batang ini adalah si bakso. Oke, kenapa bakso yang pilih 40 orang, sate ayam 25 orang, gado-gado 30 orang, soto 35 orang, nasi uduk 20 orang. Yang paling banyak memilih yaitu si bakso dengan frekuensi pemilihnya adalah 40 orang. Selanjutnya ada menentukan modus dari diagram garis. Ini mudah juga menggunakan diagram garis. Kita cukup melihat data yang frekuensinya paling banyak. Nah, di sini kan data yang dipakai dalam diagram garisnya adalah warna kesukaan. Warna merah berapa, biru berapa, sampai warna hitam berapa. Kita lihat yang frekuensinya paling banyak dipilih itu siapa di sini. Yang paling banyak dipilih adalah warna hijau dengan banyak siswanya adalah 12. Yang paling sedikit siapa? Yang paling sedikit adalah warna hitam dengan yang dipilih adalah satu siswa saja. Nah, rinciannya, warna merah ada 4 orang, warna biru 6 orang, warna kuning 4 orang, warna hijau ada 12 orang, warna ungu 3 orang, warna hitam 1 orang. Maka modus dari diagram garis tersebut, ya, data yang ada dalam diagram garis tersebut adalah warna hijau, karena warna hijau banyak pemilihnya. Selanjutnya kita sajikan modus dalam bentuk diagram gambar. Nah, ini contohnya diagram gambar jumlah buku yang dipinjam siswa di perpustakaan. Kita pakai diagram gambar yang tadi. Nah, hari Senin ada 3 buku, Selasa ada 5 buku, Rabu 2 buku, Kamis 1 buku, hari Jumat 4 buku, hari Sabtu 2 buku. Setiap 1 buku mewakili 5 buku sebenarnya. Nah, kita lihat berapa jumlahnya. Hari Senin ada 15 buku yang sebenarnya. Hari Selasa ada 25, Rabu ada 10, hari Kamis ada 5, hari Jumat ada 20 buku, dan hari Sabtu 10 buku. Kalau kita lihat-lihat, hari mana yang paling banyak frekuensi dipinjam bukunya? Yaitu hari Selasa dengan jumlah buku yang dipinjam yaitu 25 buku. Maka modus pada diagram gambar tersebut berada pada hari Selasa. Nah,
inilah materi kita tentang pengolahan data. Mister berharap kamu selepas ini belajar lagi latihan-latihan soal yang ada di buku dan juga pelajari lagi video ini lebih lanjut jika tidak dipahami. Apabila masih tidak dipahami, dapat bertanya di sekolah ketika kita bertemu. Sekian video pembelajaran untuk materi pengolahan data bagian 1. Sampai jumpa di video selanjutnya.